Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang teori behavioristik. Di sini saya tidak sendiri karena terdapat teman-teman saya, yaitu Meliani Dwi Afifa, Ada Risma Ayu Silviani, Fadila Eka Cahya Akila, Sifa Urohma Amiyati, Nindi Rizky Amalia, dan Al-Salimatu Syakdia. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama ada John B. Watson. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua ada B.F. Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana demikian, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi. Ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistis. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian kecil atau elementaristis. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi atau respon. Yang keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu yang lalu. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba atau gagal atau trial and error. Kekurangan teori behavioristik. 1. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dianggap susah untuk dipahami. 2. Teori ini susah dipraktekkan secara murni. 3. Teori ini tidak menyeluruh dipraktekkan di semua tingkatan pendidikan. 4. Teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkatan lanjut. Kelebihan teori behavioristik. 1. Dapat meningkatkan motivasi. 2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 3. Membantu guru mengenal siswa secara individu. 4. Dapat melihat tingkat perkembangan kognitif. 5. Dapat mempelajari materi pelajaran yang rumit. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan dan indikator. Yang kedua, menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menguraikan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian yang meliputi topik, pokok pembahasan, dan sub-pokok pembahasan. Yang kelima, menyajikan pembelajaran. Yang keenam, memberi stimulus kepada peserta didik. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. Yang kedelapan, memberi penguatan baik yang positif maupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulasi ulang. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Permasalahan dan penyelesaian ketika menerapkan teori behavioristik. Salah satu permasalahannya yaitu kegiatan belajar menjadi kurang menyenangkan, di mana proses pembelajaran behavioristik juga memungkinkan kegiatan belajar menjadi kurang menyenangkan bagi siswa.
Guru bersikap otoriter, yang artinya guru itu bersikap semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau dari peserta didik. Penyelesaian terhadap masalah tersebut yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung pembelajaran yang baik untuk memperbaiki perilaku anak. Karena sebagai guru harus bisa membuat situasi belajar yang mana peserta didik tersebut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.